memang ada yang mengatakan Partai Nasdem ingin bermain aman, tetapi saya justru melihat bahwa Partai Nasdem bukan sedang bermain aman. Partai Nasdem sedang bermain licik. Seperti suatu ambisi, seperti suatu nafsu yang begitu menggebu-gebu, suatu obsesi yang seperti tidak dapat tertahan lagi. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Ini masih terkait pidatonya Bapak Surya Paloh pada Rakernas Partai Nasdem ya, di mana pada kesimpulannya itu Partai Nasdem ya, bakal mengusung 3 nama Capres 2024 yang akan datang. 3 nama tersebut, Anies Baswedan di nomor urut pertama, dan kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di urutan yang kedua, dan Bapak Ganjar Pranowo di urutan yang ketiga. Ada yang mengatakan bahwa Partai Nasdem ingin bermain aman. It's okay. Menurut saya opini yang masuk akal gitu. Tetapi saya melihatnya ini bukan bermain aman ya, melainkan bermain licik. Menurut saya seperti itu ya. Saya melihat ya ini sesuai dengan statement Bapak Surya Paloh sendiri dalam pidatonya. Beliau mengatakan bahwa mungkin Partai Nasdem belum bisa menjadi partai yang berkuasa. Tetapi target Partai Nasdem adalah dekat-dekat atau mendekati. Jadi jelas di sini terbaca bahwa ada ambisi di sana, ya kan? Ambisi untuk meraih posisi partai yang berkuasa atau setidak-tidaknya mendekati target tersebut. Jadi menurut saya apa yang menjadi keputusan Rakernas Partai Nasdem ini merupakan bentuk upaya bermain licik. Nah, kenapa 3 nama ini yang dipilih? Ya kan? Kenapa 3 nama ini yang menjadi kesimpulan daripada Rakernas Partai Nasdem? Anies Baswedan, Jenderal Andika Perkasa, Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Yang pertama, terkait Pak Anies Baswedan. Ya meskipun secara kasat mata dapat dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan itu jelek dan buruk. Ya, saya pikir untuk berkata jujur itu sangat mudah. Kalau kita melihat kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan, ya. Jadi menurut pendapat saya secara pribadi, ya, selama kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta, ya, sejauh sejarah kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta, mungkin di era Gubernur Anies Baswedan ini merupakan kepemimpinan terburuk yang pernah terjadi. Tetapi meskipun demikian, kita nggak bisa pungkiri bahwa pendukung Pak Anies Baswedan patut diperhitungkan, kan seperti itu. Terutama kelompok-kelompok intoleran, kan seperti itu. Jadi ini kita bicara apa adanya saja. Dan saya menyesal sekali kalau suara dari kelompok-kelompok intoleran ini menjadi target daripada Partai Nasdem. Di 2019 saya sempat berharap bahwa Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu didampingi oleh Bapak Surya Paloh. Saya sempat punya harapan seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya sosok politisi yang paling tulus dalam mendukung pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ini dia sosoknya, Surya Paloh.
Dan itu yang membuat Bapak Surya Paloh ini menjadi inspirasi bagi diri saya secara pribadi. Nah, teramat disayangkan kalau Partai Nasdem ini kemudian mengumumkan nama Anies Baswedan di nomor urut pertama dengan maksud dan tujuan untuk menggait suara daripada pendukung Anies Baswedan. Saya kira sudah menjadi rahasia umum. Seluruh rakyat Indonesia juga sudah mengetahui bahwa pendukung Anies Baswedan itu mayoritas intoleran. Nah, sehingga kalau sampai Partai Nasdem ini mengumumkan nama Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, menurut saya ini merupakan sebuah kelicikan. Ya. Apapun itu argumennya, Pak Surya Paloh beberapa kali mengucapkan kata objektivitas. Ya. Apapun itu, saya secara pribadi yang pernah menjadikan Bapak Surya Paloh ini sebagai inspirasi bagi diri saya kecewa. Saya kecewa melihat Partai Nasdem, teristimewa Bapak Surya Paloh, yang mengumumkan nama Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Partai Nasdem mengumumkan nama Ganjar Pranowo? Cukup tahulah ya bahwa belakangan ada sedikit konflik dalam tubuh Partai PDI Perjuangan. Dalam hal ini menyangkut siapa yang bakal diusung oleh Partai PDI Perjuangan sebagai capres di 2024 yang akan datang. Apakah Ganjar Pranowo ataukah Ibu Puan Maharani? Dan konflik ini seperti yang kita ketahui bahwa cukup membuat Bapak Ganjar Pranowo itu tersudut dan terpojok. Nah, saya melihat Partai Nasdem sengaja memanfaatkan situasi ini. Di saat situasi dalam tubuh Partai PDI Perjuangan yang seakan menimbulkan ambigu, Partai Nasdem sepertinya sedang mencuri kesempatan dengan harapan bahwa apabila nanti sosok yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan itu bukanlah Bapak Ganjar Pranowo, otomatis para pendukung Bapak Ganjar Pranowo itu akan kecewa. Nah, realita bahwa pendukung Bapak Ganjar Pranowo juga bukan kaleng-kaleng, ya kan? Termasuk saya salah satunya. Ya, pendukung Ganjar Pranowo, bravo. Jadi saya termasuk salah satunya. Dan saya bisa memastikan bahwa para pendukung Bapak Ganjar Pranowo itu bukanlah para relawan yang kaleng-kaleng. Sudah terbukti. Kita sudah buktikan kita mampu memenangkan Insinyur Haji Joko Widodo 2 periode. Ya, jadi sudah teruji dan terbukti. Para relawan militan Insinyur Haji Joko Widodo cenderung memilih Ganjar Pranowo. Mengingat bahwa sosok pemimpin bangsa masa depan yang diharapkan oleh rakyat adalah kalau bisa yang karakternya itu mendekati Insinyur Haji Joko Widodo atau bahkan yang lebih baik lagi daripada Insinyur Haji Joko Widodo, kan seperti itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa dari sekian banyak politisi dan politikus yang dimiliki bangsa ini, yang lebih mendekati karakternya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ini dia, Ganjar Pranowo. Partai Nasdem juga ingin mendapatkan suara daripada para pendukung Bapak Ganjar Pranowo dengan cara mengumumkan nama Bapak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian Jenderal Andika Perkasa yang adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia saat ini. Beliau masih jenderal aktif. Kenapa Partai Nasdem melirik Jenderal Andika Perkasa? Jenderal Andika Perkasa saat ini bukanlah sosok politisi, tetapi popularitas daripada Jenderal Andika Perkasa itu juga nggak bisa
dipandang sebelah mata. Ya kan? Popularitas yang beliau dapatkan bukan dengan bermain-main dengan jabatannya seperti yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Popularitas yang dimiliki oleh Jenderal Andika Perkasa itu memang karena rakyat begitu kagum dengan segala sikap dan langkah-langkah yang beliau lakukan dalam membenahi tubuh Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini juga menjadi target daripada Partai Nasdem. Jadi kembali lagi seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa memang ada yang mengatakan Partai Nasdem ingin bermain aman. Tetapi saya justru melihat bahwa Partai Nasdem bukan sedang bermain aman. Partai Nasdem sedang bermain licik. Seperti suatu ambisi, seperti suatu nafsu yang begitu menggebu-gebu. Suatu obsesi yang seperti tidak dapat tertahan lagi. Bahwa Partai Nasdem ingin cepat-cepat meraih posisi sebagai partai berkuasa. Dan kalau tidak, setidak-tidaknya mendekati. Jadi secara pribadi, sejujurnya saya sangat kecewa, terutama terhadap Bapak Surya Paloh yang pernah saya jadikan inspirasi bagi diri saya. Tapi dengan mengumumkan 3 nama yang digadang-gadangkan bakal diusung oleh Partai Nasdem pada Pilpres 2024 yang akan datang, dan pada nomor urut pertama yang disebutkan adalah nama Anies Rashid Baswedan, saya kecewa. Ya, saya kecewa sekali. Saya belajar untuk memahami bahwa inilah politik sesungguhnya. Dinamis, tidak ada sahabat atau lawan abadi, dan bahwa politik sesungguhnya tidak berbicara tentang kepedulian yang tulus terhadap bangsa dan rakyat, melainkan trik dan intrik bagaimana meraih yang namanya puncak kekuasaan. Jadi is okay itu merupakan keputusan dari Partai Nasdem. Saya tulus dan ikhlas kalau memang Partai Nasdem mau mengambil Anies Baswedan, ambil saja. Saya sangat ikhlas gitu ya. Karena itu sudah merupakan keputusan, ya, bukan keputusan kecil, itu keputusan besar Partai Nasdem. Ya silahkan, ambil saja Anies Baswedan. Rakyat Indonesia sangat rela, sangat ikhlas jika Partai Nasdem itu meminang dan mengusung Anies Baswedan. Tapi saya yakin begitu banyak rakyat Indonesia yang tidak ikhlas ketika mendengar nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Kalau ada nama Anies Rashid Baswedan, ya sudah, ambil saja yang itu. Jangan ada lagi nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa milik rakyat NKRI. Di mata rakyat NKRI, dua sosok ini adalah sosok yang benar-benar tegas menjaga dan mempertahankan NKRI yang berbineka tunggal ika. Jangan disandingkan dengan sosok politisi munafik yang gemar memainkan politik identitas dalam manuver politiknya. Kopi dan gula bisa menyatu, tapi langit dan bumi nggak akan bisa bersatu. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.